Keluarga kami mengucap syukur dan terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan, kekuatan, kesehatan. Boleh ada di rumah Tuhan, kami bisa memuji Tuhan bersama-sama, berdoa, syafaat untuk banyak hal dan juga belajar firman-Mu. Ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan yang baru. Kami membutuhkan hikmat sorgawi. Kami membutuhkan pencerahan Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Dan tolong kami semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Amin. Iya, saudara sadar kalau bisa menjawab. Puji Tuhan. Yang badannya miring-miring, tolong diluruskan, lihat ke saya supaya saudara nggak sakit pinggang sepulang dari tempat ini. Ya, lurus ke depan, lihat saya, kita belajar sama-sama. Hari ini saya memilih sebuah judul yaitu mengenal nilai manusia. Ya, mengenal nilai manusia ini adalah bagian dari doktrin manusia di dalam studi teologi. Ya, nah sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dia pernah berpidato ketika diundang di dalam sebuah pertemuan. Dia berkata bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dan bernilai mulia. Saudara setuju gak dengan dia? Tetapi sangat mengagetkan beberapa waktu kemudian dalam acara pro-choice, dia juga diundang untuk berbicara. Saudara tahu pro-choice? Di Amerika itu ada 2 golongan berbicara soal aborsi, pro-choice dan pro-life. Pro-choice itu setuju dengan aborsi, dan pro-life itu menentang aborsi. Nah, dia diundang dalam meeting grup ya, pro-choice. Obama berkata waktu itu, jika kedua putriku hamil sebelum menikah, aku tidak akan menghukum mereka untuk mengandung anak itu. Nangkap gak saudara? Dengan kata lain, bayi itu boleh diaborsi. Kalau gak diaborsi, kesian anak-anaknya mengandung bayi sebelum menikah. Jadi ceritanya pelin-pelan ya. Berapa minggu yang lalu bilang manusia diciptakan oleh Allah dan sangat mulia. Lalu berapa minggu kemudian mengatakan gak apa-apa, bayi dalam kandungan boleh diaborsi. Bagaimana menurut pendapat saudara? Halo? Iya, jadi kalau membiarkan dia mengandung, itu sama dengan hukuman. Jadi let it go. Kesian dia anak gak punya bapak. Ya, makanya gugurkan aja. Aha. Iya, itu bapak karena bapak pro life. Iya, maksudnya ya teman bapak itu pro life. Ya, kalau pro choice mengatakan apa? Gugurkan aja. Saudara pilih yang mana? Pro life apa pro choice? Sebab setiap wanita di dunia ini mempunyai hak untuk memilih, ini pro-choice, ya, untuk memilih apakah ada barang yang aneh di tubuhnya akan disimpan atau dikeluarin, menurut mereka. Nah, saudara bagaimana menganggap bayi yang dalam kandungan? Usia berapa bayi dalam kandungan itu bisa disebut manusia? Seminggu? Udah manusia belum? Atau 3 bulan? Ya, kan ada beberapa pendapat, ada yang bilang sebulan, ada yang bilang kalau 3 bulan boleh digugurkan. Ya. 3 bulan usia berapa sebagai manusia? Yang setelah ada. Tapi kenapa bayi gak punya hak? Dia punya hak hidup gak bayi itu? Siapa yang bela?
Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau dia punya hak seperti kenapa bayi waktu lahir hari pertama dia sudah punya hak? Sebelum lahir seolah-olah nggak punya hak, betul nggak? Mamanya yang putuskan dia boleh hidup atau tidak boleh hidup, atau dokter yang memutuskan. Kapan manusia dalam kandungan mamanya mendapatkan roh? Udah ada roh belum bayi itu? Usia berapa? Ya, beberapa teolog pun ada yang berbeda, ada yang bilang 12 minggu, ada yang bilang 14 minggu, ya. Tapi hari ini kita percaya, begitu benih laki-laki bertemu dengan benih wanita, itulah manusia. Dan disitulah Tuhan memberikan apa? Roh, sebab dia hidup. Sebab roh itu memberi hidup. Ya, jadi kita memiliki definisi yang lain tentang manusia. Nah, saya harap ini menjadi sebuah pengertian bagi saudara sekalian ketika nanti diskusi dengan orang lain, diskusi dengan wanita yang mau menggugurkan anaknya, ya. Usia berapa bayi itu disebut manusia dan sudah ada roh dari Tuhan. Oke, jadi hari ini saudara semua pro life ya, betul? Life harus dibela, kehidupan dalam rahim wanita itu harus dibela. Dan yang bela siapa? Ya kita lah yang hidup, yang menganggap dia itu manusia, dia bukan benda aneh di dalam kandungan si wanita itu, walaupun nggak ada bapaknya. Ya, memang nggak gampang sih ya. Bagaimana kalau itu adalah menantu atau anak perempuan dari saudara? Dia stres berat, dia depresi. Dia nggak tahu siapa bapaknya karena hadir di pesta itu banyak laki-laki. Mungkin yang tidurin dia bisa 2-3 orang. Tahu-tahu salah satunya buat dia hamil. Bagaimana saudara ya menghadapi anak yang seperti itu? Sangat-sangat tidak mudah. Diusir gak anakmu atau menantumu? Menantu udah nikah ya. Anakmu atau cucumu yang belum menikah. Ya? Usir gak? Marah gak? Marahnya apa? Ya? Sulit sekali, tapi kebenaran memang harus dijelaskan dengan penuh kasih. Ya. Itu butuh belas kasihan Tuhan. Oke, kita ke nomor 2. Pertanyaan kita, menurut saudara, apakah seorang anak di bawah umur, dia hamil, seorang wanita, anak atau cucu saudara hamil di bawah umur sebelum nikah, dan ingin menggugurkan anaknya, apakah dia harus minta izin kepada orang tuanya? Harus apa enggak? Harus izin orang tua? Tapi hukum di California memberi kebebasan kepada wanita yang hamil, bahkan di bawah umur, untuk tidak usah izin orang tua menggugurkan anaknya. Sudah tahukah itu? Ini liberal state. Tapi anehnya, kalau anak itu di bawah umur mau menindik kuping, ya itu harus izin orang tua. Ini anehnya nih ya, kalau state liberal. Tapi soal aborsi, waduh, nggak perlu izin. Kita hidup di state yang liberal, bagaimana saudara menghadapi society seperti ini ya, budaya seperti ini tidak gampang. Orang Kristen ditantang ya untuk bisa tetap menyuarakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman akhir zaman ini sangat-sangat berat. Itu sebabnya orang tua sangat-sangat penting mendidik dan mengajar anak-anaknya sejak kecil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai dicemari oleh dunia, walaupun itu katanya sesuai hukum. Gak gampang ya. Jadi hubungan orang tua dengan anak saya kira adalah kunci bagaimana kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Nomor 3. Apakah nilai manusia sama dengan binatang? Mana lebih baik? Kenapa ada manusia yang lebih menghargai binatang ya, dibanding dengan manusia? Ada nggak? Ada, khususnya binatang peliharaannya. Saudara lebih sayang siapa? Coba, binatang peliharaanmu atau suamimu yang keras kepala? Ya, saudara lebih sayang mana? Anjing kesayanganmu dibandingkan istrimu
yang suka shopping, cerewet, habisin banyak duit, lebih sayang siapa? Adalah sebuah fakta bahwa di dunia ini ada sebagian manusia lebih menghargai binatang dibanding dengan manusia, betul nggak? Ini bukan hanya di Amerika loh, saya tiba-tiba jadi ingat cerita waktu saya masih melayani di daerah Pluit. Itu jadi, selain jadi guru Injil, saya juga guru agama. Pelajaran agama, anak SD, SMP, kalau nggak salah itu anak kelas 6 ya, datang suatu hari kepada saya, dan nangis minta didoakan. Lalu saya tanya, dia bilang, saya benci papa saya. Ya. Kenapa kamu benci dia? Saya nggak tahu, dia marah saya, dia menghina saya, dia memperlakukan saya lebih jelek dari anjingnya. Sekarang saya belum bisa balas dendam, Pak. Nanti kalau saya sudah besar, saya akan bunuh papa saya. Gila, ada loh. SD atau SMP loh itu, nangis-nangis. Akhirnya saya harus membimbing dia, mendoakan dia, supaya dia mengerti bahwa bagaimanapun diperlakukan, dia itu papanya. Jadi anak itu tahu bahwa papanya lebih sayang binatang peliharaannya dibanding anaknya sendiri. Saya nggak tahu masalah detailnya apa waktu itu. Ya. Tapi anak itu merasa begitu. Dan saya tidak bisa melawan, dia bilang. Suatu hari saya akan balas. Waduh. Saya kira di dunia juga ada banyak orang begitu. Ya, entah istri, entah suami, entah anak yang sangat benci kepada manusia, lebih sayang kepada binatang. Khususnya orang-orang yang dia kenal, mungkin saudaranya, familinya, dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Kenapa ada orang-orang di dunia ini yang bisa memperlakukan manusia lebih jelek, lebih jahat dibanding dengan dia memperlakukan binatang? Kenapa? Saudara jangan tegang dong. Dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, ya, dosa bisa membuat manusia hari ini lebih jahat dari binatang. Siapa lebih jahat, binatang atau manusia? Manusia ngaku punya otak, punya pendidikan, ya, punya perasaan, punya kehendak, punya hak bisa memilih antara baik dan jahat. Tapi seringkali lebih jahat dari binatang. Ayo, binatang itu dosa yang paling berat apa dari binatang? Jimmy, kelihatan bengong saja. Kenapa? Kamu mikir nggak? Dosa apa yang pernah dilakukan oleh binatang yang jahat? Lebih jahat dari manusia ada nggak? Atau dosa manusia lebih jahat? Jahat mana? Iya. Sejahat-jahatnya binatang paling makan temennya gitu ya kan. Memang dia pelahap makanan, daging misalnya ya kan. Atau binatang itu dia nggak bisa membedakan itu mamanya atau anaknya ya. Akhirnya dia juga mengawinkan, paling itu saja. Karena memang binatang tidak punya nilai moral. Ya, tidak punya nilai etika. Mereka nggak sekolah, nggak ada SD negeri untuk anjing, nggak ada. Jadi kita nggak bisa salahin mereka. Buasnya binatang, jahatnya binatang hari ini adalah efek dari dosa manusia. Tapi kalau berbicara berbuat dosa dan jahat, lebih jahat siapa? Manusia, sadis banget. Ya. Itu sebabnya sebagian manusia tidak tanya lagi nanti makan apa, atau besok makan apa. Tanyanya besok makan siapa. Ya kan? Yang dilahap itu satu perusahaan, ya kan? Yang dilahap itu satu negeri. Bayangkan ada peperangan di Rusia sama Ukraina, itu tentara-tentara kadang saudara, tapi harus saling membunuh. Bagaimana? Susah loh. Gara-gara si Putin. Ya. Oke. Sampai di situ kita sekarang coba kembali kepada Alkitab. Apa sih kata Alkitab nilai manusia itu? Apakah sampai sehebat yang tadi kita bicarakan, sejahat seperti yang tadi kita diskusikan? Mari kita baca Mazmur 8 ayat 5-9, kemudian Matius 16:26. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi lautan. Matius 16:26, 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara, dari bacaan kita hari ini, satu dari Perjanjian Lama, Mazmur 8, dan satu lagi adalah perkataan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, Matius 16:26, kita akan belajar beberapa nilai manusia menurut Alkitab. Ya, jadi dari diskusi-diskusi yang ada dalam fakta kenyataan hidup ini, kita sekarang kembali ke firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah ukuran, adalah standar kita. Ya, ada 4 hal. Yang pertama, nilai manusia ada di dalam pikiran Allah. Itu ayat kelima. Ya, si pemazmur ketika dia merenungkan Tuhan, dia bilang, apalah manusia itu? Siapalah aku ini kira-kira? Sehingga engkau Tuhan yang begitu maha besar, maha akbar, mengingatnya. Ya, mengingatnya berarti manusia ada di dalam pikiran Tuhan Allah, Sang Pencipta. Kapan manusia ada dalam pikirannya? Sesudah manusia diciptakan atau sebelum diciptakan? Sekali lagi, kembali kepada prinsip doktrin Allah. Terhadap Allah tidak boleh tanya soal waktu dan ruang. Sebab Tuhan Allah Sang Pencipta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi di dalam kekekalan, sebelum ada waktu dan ruang ini, pikiran Tuhan sudah ada manusia. Padahal manusia belum diciptakannya. Ngerti gak? Sulit ngerti karena kita di dalam waktu. Tapi nanti ketemu Tuhan di sorga, kita bisa mengerti karena dia dalam dimensi kekekalan, kita di dalam dimensi keterbatasan. Harus belajar menerima, ya Tuhan, pikiranku terlalu kecil untuk menerima fakta ini. Tetapi adalah sebuah kebenaran bahwa aku, walaupun belum ada dalam kandungan mamaku, walaupun aku belum dilahirkan, aku ini sudah ada eksis di dalam pikiran Tuhan. Blow your mind? Memecahkan otak saudara nggak? Kebenaran ini. Luar biasa ya. Ini yang dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Sebelum alam semesta ini dijadikan, dia sudah menyiapkan keselamatan dan memilih kita untuk diselamatkan. Luar biasa. Sebab apa? Teks ini bicara kekekalan. Oke? Kita hidup di dalam keterbatasan. Jadi ini indahnya, nilainya manusia. Begitu berharganya. Saya tanya yang jadi istri atau suami, apakah di pikiranmu setiap waktu kamu mikirin istri atau suamimu? Boro-boro Pak, mikirin kerjaan aja udah 8 jam, udah stres Pak, mikirin suami lagi. Ya kan? Boro-boro Pak, mikirin istri, ya kan? Mikirin diri sendiri aja gue udah stres, ya kan? Itu manusia. Kita harus mengakui bahwa di dalam pikiran kita tidak terus-menerus memikirkan kekasih kita. Atau suami kita, atau istri kita. Tapi di dalam pikiran Tuhan, di dalam kekekalan, kita manusia ini, saudara dan saya, ada di dalam pikiran Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ini menunjukkan sifat Allah yang maha baik, maha kasih, maha setia. Walaupun, nah ini juga sulit dimengerti. Dia tahu suatu hari manusia sudah di dalam waktu dan ruang akan memberontak kepada dia dan akan berbuat dosa. Tapi dia tetap
menciptakan manusia, dia tetap mengasihi manusia, tidak membuang manusia. Kalau kamu tahu temanmu kelak mengkhianati kamu dan tidak setia, kamu mau berkawan nggak? Jujur aja, mau nggak? Nggak mau lah, pengkhianat. Ya kan? Bagaimana dengan anak? Kalau kamu tahu suatu hari anakmu itu bakal bandel dan melawan karena melihat begitu banyak anak. Ya. Bandel, melawan, lalu malas, ya, berbuat jahat, kamu masih mau melahirkan anak nggak? Banyak orang hari ini pasangan-pasangan nggak mau punya anak, kenapa? Karena mereka melihat ada begitu banyak keluarga yang punya anak, anak itu bikin susah. Jadi menikah ya berdua senang-senang aja, nggak perlu punya anak, ya kan? Zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang banyak anak, banyak keki. Ya kan? Bikin keki, sakit hati, ya stres. Aduh, ngapain lah punya anak? Itu sebabnya di Singapura anak-anak muda menganut filosofi DINK, D-I-N-K. Double income, no kid. Ya kan? Sama-sama kerja, sama-sama punya duit, double income, nggak mau punya anak. Karena tahu punya anak itu susah. Bukan gampang. Ya kan? Belum lagi harus hamilin 9 bulan kayak bawa gendang mana-mana, betul nggak? Belum lagi muntahnya, belum lagi segala macam. Udah lahir. Waduh, binatang kalau lahir langsung jalan nih. Manusia lahir nggak bisa apa-apa. Menyusui, merawat, membesarkan, mendidik, kasih sekolah, berapa coba biayanya kalau mau dihitung dari awal? Membesarkan satu anak sampai lulus SMA, berapa biayanya? Ciolin? 1 million cukup nggak? Ya, nanti siapa yang ahli accountant ini coba hitung-hitung ya. Bayi sampai lulus SMA, dari kandungan sampai lulus SMA, berapa biayanya? Masih berani punya anak. Kalau udah hitung, waduh, mahal sekali. Bukan saja biayanya mahal, setelah SMA, atau waktu SMA, memberontaknya udah setengah mati. Ini teenage kan paling susah, betul nggak? Jimmy manggut-manggut karena anaknya mulai remaja. It's very, very difficult. Gak gampang. Tapi orang zaman dulu, bukan zaman sekarang ya, masih tidak kapok punya anak. Ada yang 10, ada yang 9. Tante ketawa anaknya banyak. Zaman sekarang 1, mau tambah nggak? Waduh 1 aja udah kebanyakan, Pak. 1 kebanyakan, jadi memang mau setengah. Nggak bisa lah. Anak-anak sekarang lucu kalau bicara itu. 1 dibilang kebanyakan. Tidak demikian dengan Tuhan Allah kita. Tidak demikian. Dia tahu Adam dan Hawa bakal memberontak. Dia tahu Adam dan Hawa akan jatuh. Bukan dia yang rancang. Tapi dia tetap menciptakan, mengasihi, dan dia setia. Itu sebabnya ketika jatuh, Kejadian 3:15, Adam dan Hawa jatuh, itu janji Tuhan pertama. Mengirimkan juru selamat, Yesus Kristus. Muncul dalam Alkitab Kejadian 3:15. Dia tetap mengasihi manusia dengan menjanjikan Mesias. Juru selamat yaitu Kristus yang akan menghancurkan kepala si ular. Kalau kamu tahu Tuhan begitu mengasihimu dan selalu memikirkanmu, mau nggak kamu sedikit memikirkan Tuhan? Mau nggak saudara? Jadi kalau diajak sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, yang berhubungan dengan Tuhan, jangan cepat-cepat menolak. Jangan cepat-cepat kemudian memikirkan diri sendiri, nggak mau pikirkan Tuhan dan pekerjaannya. Sebab apa? Dia memikirkan kamu. Setiap saat. Setiap saat. Ya, bersyukur untuk itu. Yang kedua, apa nilai manusia? Nilai manusia adalah hampir sama, kata ayat 6a. Hampir sama seperti Allah. Hampir sama. Nggak sama, tapi hampir. Hampir itu dekat apa jauh? Kenapa dibilang hampir sama?
Sebab ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, dia menciptakannya beda dengan binatang. Kalau binatang cuma ngomong, sang firman Yesus Kristus cuma ngomong, jadilah matahari jadi, jadilah bulan, jadilah binatang darat, jadilah binatang, langsung jadi hanya dengan firman saja. Tapi waktu menciptakan manusia, Tuhan Allah membentuknya. Beda. Bukan saja membentuk dari tanah liat, tapi kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya. Sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Beda kan kalau saudara beli anjing kan langsung beli. Bawa pulang ya udahlah. Seada aja lah mah. Ada yang kasih di kotak, ada yang dikasih mah. Tapi kalau bayi pertamamu mau lahir, ibu-ibu kira-kira persiapannya beda nggak? Beda lah. Ya. Ada baby shower, ya. Ada kamarnya, ada mainannya, ada itu segala macam manusia aja tahu. Sama Tuhan waktu menciptakan Adam, dibentuk kemudian dihembuskan roh. Itulah roh yang kekal, itulah gambar dan rupa Allah. Ya, jadi Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, bukan gambar kayak begini, ada hidungnya, ada matanya, bukan gambar ini, bukan gambar physically, tapi gambar dalam arti sifat-sifat dasar Allah ada pada manusia. Itu sebabnya manusia ada kebenaran, kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, ya kan? Ada keadilan, ada kebaikan. Kalau saudara nonton TV, ya, detektif itu ada penjahat, ada orang baik, ya kan? Film-film yang begitu, dalam hati nurani saudara, saudara pengen orang jahat itu menang apa kalah? Supaya dihukum kan? Keadilan. Walaupun keadilan dalam diri kita sudah tidak terlalu murni sebab tercemar oleh dosa. Tapi tetap dalam diri manusia ada nilai keadilan itu. Ada nilai kebenaran yang baik dan yang tidak baik. Ya? Kita bisa bedakan itu. Ada nilai moral di situ. Itu sebabnya saudara tidak mau kalau bayi dalam kandungan itu diaborsi. Aduh, Tuhan yang kasih loh, itu roh Tuhan, itu nafas hidup Tuhan loh. Masa kita aborsi, dibuang? Aduh, daripada dibuang kasih aku aja. Nanti lahir dong anakmu, kalau gak mau saya bawa pulang. Ya. Dulu pernah waktu saya tinggal di Indonesia itu, pagi-pagi ada seorang bapak datang ketok pintu minta duit bantuan. Katanya istrinya melahirkan anak, sudah anak keempat atau kelima udah gak mau. Tapi rumah sakit menahan, karena dia gak bisa bayar, minta saya bayar. Minta uang. Tapi karena saya udah sering dibohongin, ya waktu itu, Esther ngusulin coba temenin aja. Saya juga kepikir, kakak saya yang pertama gak punya anak. Saya pikir, oh dia gak mau, bagus lah. Nanti saya bayarin semua, saya minta anaknya, kasih cici saya. Gitu ya. Ya itu saya ke sana. Dia berangkat dulu, saya ke sana, cari orangnya nggak ada. Ternyata bayinya juga ada. Untung tadi nggak kasih duit dulu, kalau nggak hilang tuh duit. Ya kan? Udah, saya pulang nggak dapat bayi sih, ternyata bohong. Tapi ada manusia begitu kan, nggak mau bayinya kan. Waktu saya sampai di rumah, karena saya nggak kasih duit, saya lihat, ternyata sepangsang sandal atau sepatu saya hilang. Jadi nggak dapat duit, dia tilep juga itu sepatu atau sandal. Bisa aja ada manusia begitu ya. Tapi poin saya di sini, dunia ini seringkali ada manusia yang tidak mau anak itu. Ya. Tapi waktu Tuhan ciptakan kita, kita diberi sifat-sifat Allah. Ada rasio, kita bisa berpikir, binatang nggak bisa berpikir. Ya. Ada emosi, ya. Kita bisa sedih, bisa kecewa. Manusia punya beberapa jenis emosi, bisa marah, bisa bahagia, bisa sukacita. Binatang emosinya apa ya? Paling marah, itu sebenarnya bukan marah, dia lapar doang, dikasih makan udah senyum dia. Ya. Ada nilai mental kita, ya. Karakter dan lain-lain. Ya, itu yang disebut dengan apa? Hampir sama dengan Allah. Nah, ini bahayanya apa kalau hampir sama dengan Allah? Manusia waktu lupa diri, dia mengira dia Allah. Tadi Pak Indra udah sharing. Ya.
Waktu senang, lupa Tuhan, udah lupa Tuhan, dia pikir dia Tuhan. Mau berkuasa, mau ngatur, mau segala-galanya, gue bisa atur diri gue sendiri, gak butuh orang lain. Ya kan? Begitu sakit, aduh gue butuh Tuhan, begitu kan? Nah ini hampir sama, ini ibarat fotokopi. Saudara tahu fotokopi nggak? Ini kan tadi fotokopi itu, ya. Sama nggak sama yang asli? Hampir sama, 99,999%. Ya. Di Indonesia itu disebut apa? Aspal. Asli tapi palsu. Ijazah aspal. Ya. Ada sertifikat aspal, ada ijazah aspal. Ada apa lagi? Diamond aspal. Ya. Mirip sekali, ada uang aspal. Asli tapi palsu gimana ya? Kopi. Kadang-kadang manusia bisa lupa, betul nggak? Akhirnya mengalahkan diri sendiri, mentuhankan diri sendiri, ini bahayanya. Kita mau sok ngatur diri sendiri. Dan minta dipuja seperti Allah. Sudah mau mati atau sudah mati pun masih bokamguan. Apa nama bokamguan itu? Gak rela. Nanti ya, kalau engkong atau papa sudah mati ya, ingat ya, pasang itu foto gede-gede ya. Tolong sembayangin sehari 3 kali kasih makan, ya kan? Atau sembayang sebulan 2 kali. Ada yang menuntut begitu kan? Supaya kalau sudah mati masih disembayangin. Artinya apa? Mau menjadi seperti Allah atau sama seperti Tuhan. Siapa yang layak disembah dan dipuja dan menerima segala penyembahan? Siapa? Hanya Tuhan, Sang Pencipta. Tapi manusia yang diciptakan hampir seperti Allah, tidak sadar kemudian menuntut manusia lain untuk memujanya, memujinya. Jadi idola. Idola artinya apa? Idol. Idol artinya apa? Berhala. Idol. Jadi manusia bisa memberhalakan diri. Itu sebabnya kalau hari ini kita sadar bahwa kita bukan Allah, tapi hampir sama saja, berarti kita harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di muka bumi ini. Amin. Itu yang kedua. Ketiga, nilai manusia adalah mulia dan hormat di hadapan Allah. Ayat 6b. Ya kan? Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Artinya apa? Alkitab mengatakan ketika manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ibarat fotonya Allah, karakter dasar dari Allah di dalam diri manusia itu tercoreng, seret-seret. Sudah gak punya keadilan, gak punya kekudusan, gak punya kebenaran, rasionya tercemar, otaknya tercemar, perasaan tercemar, mental karakter, semua tercemar oleh dosa. Kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Tapi Tuhan tetap mengasihi manusia dan mengembalikan kemuliaan itu. Yaitu apa? Mengutus Yesus Kristus datang. Menyelamatkan kita. Barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Yang lama sudah berlalu dan baru sudah datang. Kemuliaannya dikembalikan. Mengerti? Itu kemuliaan. Di dalam Kristus kita menemukan kembali kemuliaan dan kehormatan yang tadinya sudah tercoreng. Tapi di dalam Yesus Kristus kita dipulihkan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Melepaskan kita dari semua kemuliaan dan kehormatan ini. Tidak ada. Itu sebabnya kita harus belajar bersyukur. Kalau hari ini saudara sudah selamat, bersyukur. Sudah menerima penebusan dari Kristus, bersyukur. Tapi kalau belum terima dia sekarang. Dan bersyukur untuk kebangkitannya itu menjamin hidup yang kekal dan kemuliaan yang selama-lamanya di surga nanti setelah saudara tinggalkan di muka bumi ini, kita menerima kemuliaan yang sempurna. Itu sebabnya disebut proses glorification, pemuliaan. Setelah saudara diselamatkan Kristus, kita masuk ke dalam sebuah proses disebut sanctification, pengudusan. Tiap hari dikuduskan, diperbaharui, terus makin bertumbuh. Sampai kapan? Sampai nafas yang terakhir kita bertemu dengan Tuhan. Itu proses
glorification, pemuliaan. Kemuliaan kita dalam Kristus disempurnakan. Amin. Jadi saudara harus sadar itu. Oke, setiap hari kemuliaan saya itu harusnya makin diperbaharui. Berarti setiap hari saya harus makin memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Memuliakan artinya mencerminkan. Jadi saudara tanya, saya makin mencerminkan Tuhan atau mencerminkan hantu? Ada orang namanya udah Kristen, udah lama percaya Tuhan, tapi hidupnya kayak hantu. Ya kan? Ada kan? Sorry Pak, jangan bicara gitu dong, Bapak kayaknya menyinggung perasaan saya deh. Tapi kalau sudah tersinggung berarti saudara makan cabai. Karena kalau nggak makan cabai masa terasa pedas. Ya, bukan saya mau menyinggung saudara. Saudara tersinggung sebab Roh Kudus menyinggung saudara. Hiduplah mencerminkan Kristus, bukan mencerminkan si jahat. Itu saja. Ya. Jadi sama-sama kita masuk ke dalam proses pemuliaan. Aplikasinya di situ saya tulis, bukan hanya bersyukur, tapi juga belajar menghargai dan mengasihi diri saudara sendiri. Kan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi harus bisa mengasihi diri. Kalau nggak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana mengasihi orang lain? Diri sendiri aja nggak dikasihi kok. Ya, saudara harus menghargai dirimu, mencintai dirimu, menerima dirimu, mengembangkan dirimu. Sebab apa? Sebab Tuhan memberimu kemuliaan dan hormat itu di dalam Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya menghargai dan mengasihi diri sendiri? Coba saudara, ini pertanyaan. Pikirkan beberapa hal konkret bagaimana saudara menghargai diri sendiri. Ada yang mau usul? Bagaimana menghargai atau mencintai diri? Yang konkret. Pak Indra. Jaga kesehatan, belum konkret Pak. Konkretnya. Ini diri sendiri, bagaimana mengasihi diri Pak? How do you love yourself? Hah? Masih abstrak, saya mau yang konkret. Nah ini, ya kan? Ini physically, makan yang enak dan bergizi, misalnya pindang Pak Indra. Nah, konkret nggak? Saya boleh melihat konkret nggak? Jadi kalau saudara usul itu jangan yang abstrak. Jaga kesehatan, apa maksudnya? Bangun pagi, disiplin, jalan pagi 1 jam. Ya, habis itu sama istri makan enak, 2 telur, ikan pindang. Mengerti? Itu mengasihi diri sendiri. Ya, jangan udah banting tulang kerja keras makannya super mie. Besok apa? Bihun mie. Bihun goreng apa? Semua yang itu instant noodle, instant bihun, instant kuenya. Lah ini badan sakit lah. Ya. Jadi Tuhan menciptakan kita punya fisik apa? Badan, punya mental, jiwa dan punya rohani. Tiga aspek itu harus dicukupkan. Physically, makan enak, yang bergizi, yang sehat, minuman enak. Itu fisik, betul nggak? Pak Endi udah senyum-senyum. Kita makan enak soalnya. Nah, kalau mentally gimana? Mentally itu ya, dengar musik, dengan kekasihmu, ya kan? Ya walaupun sudah pensiun, pinggang sakit dikit tetap bisa dancing, ya kan? Pergi ke pantai, nikmati sunset, ya kan? Ya, secara jiwa. Perasaannya jadi senang, jadi bahagia, jangan susah-susah. Kita bilang, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, walaupun mobil dihantam sama itu truk. Jangan curiga, belum lihat udah bilang rusak kok. Walaupun bannya rusak, bersyukur. Itu kan semua mentally. Sehingga perasaan saudara terkontrol. Ya, bisa menguasai diri, gak gampang marah, tapi ramah. Ya. Senyum daripada cembetut aja, ya kan? Spiritually apa? Datang ke PRT, saudara, ikut permulitan, belajar firman, ya kan? Melayani bersama-sama.
rajin ibadah, berdoa untuk orang lain. Jadi semua aspek manusia itu harus dicukupkan. Itu kamu mengasihi diri. Baru bisa mengasihi orang. Kalau enggak, saudara nggak bisa kasih nasihat orang lain. Harus rajin lo ke gereja. Dia nggak muncul. Ya kan? Gimana nasihatin orang lain? Ya. Jadi kita dulu, kemudian baru bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terakhir, nomor 4. Nilai manusia itu apa? Nilai manusia adalah melampaui semua ciptaan di dunia ini. Ayat 7-9. Karena Allah menciptakan manusia dan memberi kuasa penuh. Ini disebut mandat kultural. Untuk menaklukkan alam semesta ini. Yang di darat, yang di udara, yang di laut. Ya, itu harus ditaklukkan. Jadi hanya manusia yang bisa menaklukkan alam semesta ini. Itu Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Tuhan memberikan mandatnya ketika ciptakan. Kuasailah seluruh alam semesta ini. Itu sebabnya manusia bisa menginjak ke bulan, boleh aja. Boleh injak ke matahari nggak? Mana berani, lu matilah. Kepanasan, ya kan? Iya, ada batasannya. Taklukkanlah, ya. Nah, batasannya apa? Nanti diskusi lanjut. Batasannya apa? Ya, ada batasannya nggak? Dalam mengembangkan kuasa, mandat kultural dari Tuhan. Itu membuat manusia lebih dari ciptaan lain. Walaupun manusia berdosa dan jahat tadi. Itu sebabnya Yesus bilang, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawamu? Berarti berapa harga satu nyawa manusia? Lebih besar dari seluruh bola dunia. Tapi kadang-kadang ada orang yang hanya demi beberapa ribu dolar atau beberapa dolar saja apa? Berani mempertaruhkan nyawanya. Betul nggak? Berani bunuh orang lain, menghabisi nyawa orang lain, menggugurkan bayi. Hanya karena uang. Dokter-dokter, saya tahu satu dokter menyesal. Dia bilang sejak dia praktek, dia sudah gugurkan ratusan. Ya, di Indonesia, sedih dia. Bayi. Amerika itu 1 tahun jutaan bayi yang mati. Padahal satu bayi mati itu harganya lebih besar dari satu bola dunia. Itu harga manusia, mahalnya. Kamu itu, mahalnya saya itu. Itu sebabnya hargai dirimu, hargai orang lain juga. Jangan bunuh orang lain, jangan bunuh itu bayi, kasihan. Jangan mematikan orang lain. Karena mereka itu berharga lebih dari satu bola dunia. Jadi konkretnya apa? Jangan merugikan orang lain tadi. Ya. Jangan diskriminasi. Apapun, status sosial, suku bangsa, warna kulit, kekayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan pernah diskriminasi. Sebab semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Sebagian sudah rusak, sebagian sudah dipulihkan. Ada yang sudah di dalam Kristus, ada yang di luar Kristus. Nah, saya tanya, kalau seseorang memperlakukan orang lain beda, apakah itu diskriminasi? Ya, diskusi diskriminasi dulu. Saudara bisa memperlakukan semua orang sama nggak? Bisa nggak? Terhadap anak sendiri sama nggak? Nggak sama, waktunya aja nggak sama, ya, cinta kasihnya nggak sama. Lalu bisa nggak ada bilang, Papa diskriminasi ya? Adalah fakta, kita nggak bisa memperlakukan semua orang sama. Sebab keadilan bukan sama rata. Jadi bagaimana? Kalau ada yang merasa dibedakan. Bisa nggak orang menuntut kamu, mengatakan kamu tidak adil? Kamu nggak adil nih, ya. Pak Edi nggak adil nih. Masa gua ke gereja, dia senyum, nggak senyum sama saya, senyum sama orang lain. Kadang lupa senyum mungkin ya, mungkin pendetanya lagi sakit gigi. Bisa aja. Apakah berhak menuntut yang sama? Alkitab mengatakan, kalau ada satu yang menderita, semua ikut menderita. Kalau ada satu yang dihormati, semua ikut bersukacita, bukan dihormati. Kalau ada satu orang dihormati, saudara minta dihormati, saudara gila hormat. Ingat saudara, kehormatan tidak dituntut, tapi diberikan kepadamu. Nggak usah tuntut orang kasih. Kehormatan itu diberikan anugerah. Jadi kita nggak bisa memperlakukan semua orang sama. Pasti ada nggak samanya.
Ya kan? Tapi walaupun ada gak samanya, kita bisa nggak mengatakan diskriminasi? Kalau ada perlakuan yang sama. Saudara harus bedakan loh. Diskriminasi dan perlakuan yang beda. Iyalah misalnya kamu diundang ke ulang tahun, ya kan? Atau waktu kamu ulang tahun, kamu dikasih hadiah. Tas Louis Vuitton. Lalu temanmu ulang tahun, kamu kasih apa? Gentong. Kita juga beli kado dong ya. Yang satu kasih Louis Vuitton, saudara beli apa lagi mungkin? Wah, tahu merek apa lagi ya? Hermes. Nah, lalu ada temenmu yang waktu kamu ulang tahun gak kasih apa-apa. Waktu dia ulang tahun, kamu kasih apa-apa gak? Waktu kamu gak kasih apa-apa, dia bisa bilang, oh si Aluk tadinya kasih tas yang mahal tuh, Hermes. Gua kok dikasih herpes? Misalnya. Bisa gak berhak begitu? Bisa, memang perlakuannya beda. Tapi perlakuan yang beda itu bukan ketidakadilan dan bukan diskriminasi. Saudara mengerti kan? Istilah diskriminasi itu kalau ada unsur kebencian dan kejahatan dalam hatimu. Jadi yang disebut tanpa diskriminasi di sini adalah jangan ada kebencian dan ada kejahatan dalam hatimu. Perlakukan semua orang baik, tapi gak bisa sama. Gak mungkin bisa sama. Ya kan? Pak Indra pernah nganter ikan pindang ke rumah makanan. Pernah nggak saudara lain dianterin? Nggak pernah. Bisa nggak saudara bilang, nggak adil ya Pak Indra? Nggak bisa. Dia lebih sayang saya. Itu fakta. Ya kan? Ya itu kan fakta kan? Pak Endi nggak bisa bilang, Pak Indra ya nggak adil ya, diskriminasi ya. Gue nggak pernah dianterin ikan pindang. Jangankan ikan pindang, bayangannya aja nggak ada. Ya nggak bisa sama, beda lah ya. Jadi jangan jealous ya Pak Endi ya. Gak apa-apa nanti dikasih siomay. Saudara benar nangkep gak bedanya? Jadi jangan menuntut yang sama, beda. Gak apa-apa kalau ada perbedaan perlakuan. Yang penting tidak ada kejahatan dan tidak ada kebencian. Kamu bukan diskriminasi. Itu maksudnya. Kita tidak boleh diskriminasi orang karena warna kulit, lalu benci dia. Ya. Atau karena suku bangsa, pendidikan, dan lain-lain. Tapi tidak berarti saudara harus memperlakukan semua orang sama, karena nggak mungkin sama. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Jadi bingung nih. Ada pertanyaan apa nggak ada? Ini kita belajar sebagian doktrin manusia. Kita belum menyinggung soal dosa. Ya, kita belum menyinggung soal pencemaran terhadap rasio, perasaan, dan yang lain. Tapi saya harap minimal basic ini saudara menguasai. Siapa manusia itu, siapa dirimu, dan kemudian bisa memperlakukan orang dengan baik, dan saudara bisa menjawab banyak pertanyaan yang berkaitan dengan nilai manusia. Sebab ada banyak manusia yang berpikir, aku gak ada gunanya lah, untuk apa di dunia ini, bingung gue, ya mau kemana? Karena pertanyaan yang paling besar dari manusia adalah, siapa aku? Dia bingung, kenapa aku ada di sini, kenapa aku harus lahir, lalu setelah itu aku kemana, dan lain sebagainya. Gak bisa jawab, saudara harus bisa menjawab. Karena saudara punya firman Tuhan. Saya harap ini pelajarannya berguna untuk itu. Jangan hanya menyimpan untuk diri sendiri, tapi saudara pakai untuk memberkati orang lain. Jelas? Mari kita doa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini kami belajar doktrin manusia. Sebagian firman Tuhan sudah kami bahas dari Mazmur dan Matius. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau memikirkan kami, menciptakan kami, menyediakan keselamatan, menghargai kami, mengasihi kami, dan memberi kemuliaan dan hormat. Bahkan nanti sampai pemuliaan yang sempurna. Kami bersyukur dari hati nurani kami yang paling dalam. Ajarlah kami mencintai diri, menghargai diri, menerima diri, mengembangkan diri, demi bisa menghargai orang lain, mengasihi orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini sebelum kami bagi kelompok untuk doa, kelompok ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan jamah satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para senior kami
yang tidak bisa hadir di PRD tapi rindu bisa berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk Om Paul Wardana, Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan, semangat yang baru untuk terus bisa mengkoordinir Evergreen. Tuhan tolong supaya Om Paul bisa menemani Tante Lena dengan baik. Beri dia daya ingat yang baik. Berilah kekuatan untuk kakinya yang lemah. Tuhan tolong supaya Tante Lena menikmati anugerah Tuhan sehari demi sehari. Kami serahkan semua senior kami yang lain. Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Om Budi Pualamsah, Ci Rostin, Ci Eti, Tante Oni di Indonesia, juga Mami Ramona di Indonesia. Ya Tuhan, sertai mereka satu persatu dalam kesendirian mereka. Berilah kesehatan dan kekuatan, jasmani dan rohani. Berkati semua anak mantu cucu, hormat orang tua, takut akan Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk Pak Hari yang juga masih belum sembuh total. Tuhan beri dia pemulihan sempurna, khususnya di abdomen dia. Ci Sylvia Lee untuk matanya yang lemah, Tuhan jamah dan sembuhkan. Juga kami berdoa terus untuk Pak Indra untuk pemulihan punggungnya, pinggangnya, dan teman-teman yang lemah. Tuhan tahu, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu yang sempurna. Kami doakan Pak Humphrey dan Ci Sylvie, kedua senior kami yang sungguh-sungguh tekun setia melayani pekerjaan Tuhan. Berilah kekuatan ekstra, sukacita dari sorga, damai, sejahtera dari Tuhan, panjang umur dan semua hikmat dan karunia lain. Untuk terus menjadi teladan bagi kami anak-anak muda melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, negara kami tercinta ya Tuhan. Berilah kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Dan khusus yang menjelang pemilu tahun depan ya Tuhan, ada banyak hal bisa terjadi. Engkau yang memberikan kesejahteraan. Berikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang bisa membawa sejahtera yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasihani Amerika yang semakin liberal ya Tuhan, kami doakan untuk mereka yang hamil di luar nikah ya Tuhan, kasihani. Berilah hati nurani yang lebih sensitif supaya bayi-bayi tidak semakin banyak diaborsi. Juga ada banyak praktek-praktek liberal yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan kasihani Amerika, berilah kebangunan rohani dan moral ya Tuhan. Pulihkan sakitnya Amerika. Berkati pekabaran Injil di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen di mana saja, di negara-negara yang sulit, yang menentang kekristenan, yang melawan Tuhan. Tuhan kasihani hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Berkati pekabaran Injil lewat media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, banyak KKR, penginjilan pribadi, persahabatan, dan banyak program-program gereja. Ya Tuhan, kasihanilah. Supaya banyak orang yang belum menerima Kristus, yang di luar keselamatan, boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami berdoa kelompok secara detail, kami ingin berdoa untuk pribadi kami masing-masing dan orang-orang yang mengikutinya secara online. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan doa anak-anak-Mu satu demi satu, yang diam-diam berdoa di hadapan Tuhan. Entahkah itu pergumulan keluarga, relasi, pekerjaan, finansial, status teman hidup, sekolah, masa depan yang masih suram, dan berbagai pergumulan. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan yang baru. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri
Terima kasih. Amin. Amin.